Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi Ramadhan syahrul lil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allahu latifun bi'ibadihi yarzuqu man yasha' wa huwal qawiyyul aziz. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam أنه قال فضل شعبان على سائر الشهور كفضلي على سائر الأنبياء وفضل رمضان على سائر الشهور كفضل الله تعالى على عباده. صدق الله وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. Puji serta syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala rahmatnya yang telah diberikan kepada kita semua, baik itu sehat iman wal islam, sehat wal afiyah, sehat panjang umur, sehingga kita bisa menjalankan daripada kewajiban kita, yakni menunaikan salat fardu 5 waktu, yakni salat subuh secara berjamaah. Mudah-mudahan segala amal ibadah kita, baik yang kecil maupun yang besar, mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat ma'assalam semoga terlimpah curahkan kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta para keluarganya, para sahabatnya. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di majlis yang mulia ini semoga mendapatkan syafaatnya beliau yang akan menanti. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Para jamaah salat subuh berkah dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, yang saya hormati dan semoga Allah muliakan Ketua Dewan Makmur Masjid Jami Radhatul Jannah Bapak Haji Muhammad Harkat Sudrajat. Semoga beliau senantiasa dalam sehat walafiat. Semoga Allah senantiasa Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, dan Allah tambahkan keberkahan di dunia wal akhirah. Yang saya hormati para jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu, yang insyaallah mudah-mudahan kita semua selalu mendapatkan rahmat dari ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Para jamaah salat subuh berkah rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, fadlu sya'ban ala sairis syuhur. Keutamaan bulan Sya'ban atas semua bulan adalah seperti keutamaanku atas semua para nabi. Wa fadlu Ramadhan ala sairi syuhur, sedang keutamaan bulan Ramadan atas semua bulan yang ada, ka fadlillahi ta'ala ala ibadih, seperti keutamaan Allah atas semua hambanya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, yang artinya Dia memilih sedang mereka tidak mempunyai pilihan. Karena Rasulullah telah berpuasa pada bulan Sya'ban itu seluruhnya. Beliau bersabda, yarfa'ullahu a'malal ibadi kullaha fi hadhihi syahr. Allah Subhanahu wa ta'ala mengangkat amal-amal hambanya seluruhnya pada bulan ini, yakni yang dimaksud adalah bulan Sya'ban.
apakah kamu mengetahui mengapa disebut Sya'ban? Para sahabat berkata, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Rasulullah bersabda, karena bercabang-cabang kebaikan yang banyak sekali di bulan Sya'ban. Akhraja Muslimun an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala alaihi salatu wassalam, ja'alallahu rahmah mi'ata juz'in famsaka 'indahu tis'ah wa tis'ina wa anzala fil ard juz'an wahidan famin dzalika tatarahamul khalaiq hatta tarfa'ad dabbah hafiraha an waladiha khasyatan ay yusibahu dharar. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, Allah menjadikan rahmat menjadi 100 bagian. Allah menjadikan rahmat menjadi 100 bagian. Lalu ditahannya 99 bagian, 99 kebahagiaan di sisinya, dan menurunkan satu kebahagiaan di mana, yakni di dunia. Dalam satu kebahagiaan itulah para makhluk saling menyayangi, sehingga seekor binatang mengangkat telapak kakinya dari anaknya. Kenapa? Karena takut bahaya menimpa anaknya itu. Di dalam sebuah riwayat untuk Imam Muslim, dan dia menangguhkan 99 bahagiaan, dan dia akan menyanyikan dengan 99 bahagian itu kepada hambanya nanti di hari kiamat. Bahwasannya 99 itu adalah bagi umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nanti di hari kiamat nanti. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, yang artinya malaikat Jibril telah datang kepadaku pada malam pertengahan nisfu Sya'ban, yakni setengah bulan Sya'ban, yaitu tanggal 15. Dia berkata, ya Rasulullah, kata malaikat Jibril, malam ini adalah suatu malam yang pintu-pintu langit serta pintu-pintu rahmat telah dibuka di dalamnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka bangunlah ya Rasulullah dan kerjakanlah salat. Angkatlah kepalamu dan kedua tanganmu ke langit. Lalu Rasulullah bertanya kepada malaikat Jibril, ya Jibril, malam apa ini? Lalu malaikat Jibril menjawab, ini adalah suatu malam yang di dalamnya dibuka 300 buah pintu rahmat Allah. Lalu Allah akan mengampuni semua orang yang tidak menyekutukan sesuatu dengan Allah, kecuali orang yang tukang sihir. Itu dosanya tidak Allah ampuni. Dan juru nujum, orang yang mendendam, orang yang meminum khamr, orang yang membiasakan perzinahan, pemakan riba, orang yang mendurhakai kedua orang tua, tukang adu domba, atau orang yang memutus hubungan kerabat, Allah tidak akan mengampuni mereka ya Rasulullah
sehingga mereka bertaubat dan mau meninggalkan semua pelanggaran itu. Rasulullah keluar dan mengerjakan salat serta menangis dalam sujudnya, yakni mendoakan untuk umatnya. Lalu beliau membaca doa, Allahumma inni a'udzubika min Allahumma inni a'udzubika min iqabik wa sakhatik wa la uhsi thana'an 'alaika anta kama athnita 'ala nafsik falakal hamdu hatta tarada, yang artinya, ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari siksamu dan kemurkaanmu. Aku tidak dapat menghitung pujian kepadamu seperti engkau telah memuji pada zatmu, maka bagimu segala puji sehingga engkau ridha ya Allah kepada kami semua. Bahwasannya di bulan Sya'ban ini Allah Subhanahu wa taala telah membuka pintu rahmat dan pintu maghfirah bagi umat Nabi Muhammad SAW untuk senantiasa bertobat kepadanya, kecuali orang yang tadi, yakni orang di antara salah satu peminum khamar, berbuat zina dan sebagainya, itu tidak Allah ampuni sebelum mereka bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah hikayat diceritakan dari Muhammad bin Abdullah Az-Zahidi. Dia berkata, kawanku Abu Haffash Al-Kabir meninggal dunia dan aku mensolatkan jenazahnya dan aku tidak berziarah ke kuburannya selama 8 bulan setelah wafatnya Muhammad bin Abdullah Az-Zahidi. Kemudian aku bermaksud berziarah ke kuburannya dan aku tidur pada malam harinya sebelum aku berziarah ke makamnya. Lalu aku melihat dalam mimpiku bahwa dia sangat berubah wajahnya. Aku memberi salam kepadanya, tetapi dia tidak menjawab salamku. Berkatalah aku, ya Muhammad bin Abdullah Az-Zahidi, subhanallah, mengapa engkau tidak mau menjawab salamku? Dia pun menjawab, salam adalah suatu perbuatan ibadah, sedang kami sudah terputus dari perbuatan ibadah karena kami sudah meninggal dunia. Aku berkata, mengapa aku melihat wajahmu berubah seperti itu, sedangkan engkau adalah laki-laki yang tampan? Dia menjawab, ketika aku diletakkan dalam di kuburku, datanglah malaikat Zabaniyah. Malaikat Zabaniyah. Maka Zabaniyah ini adalah malaikat, tugasnya adalah menyiksa bagi orang-orang yang durhaka kepada Allah. Dan berdiri di atas dan berdiri di arah kepalaku. Malaikat ini berdiri di atas kepalanya si almarhum. Dia berkata, hai orang tua jahat, kata malaikat, dan dia menghitung dosa-dosaku dan kuburanku perbuatanku serta memukuliku dengan pemukul dari kayu. Jadi malaikat ini memukul seorang Muhammad bin Abdul Zahidi, ya, kepalanya dipukul dalam kuburan karena semasa hidupnya itu berbuat dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dia menghitung dosa-dosaku, ya, dihitung malaikat dosa-dosa itu orang yang sudah meninggal dunia. Jadi interogasi. Lalu nyalalah api pada tubuhku, terbakar orang di dalam kuburnya, terbakar karena berbuat maksiat pada Allah Subhanahu wa taala. Kuburanku pun berkata, ini kuburan berkata kepada Muhammad bin Abdullah Az-Zahidi, apakah engkau tidak malu pada Tuhanku
kata kuburan, bertanya kepada malaikat. Kemudian dia menghempitku dengan himpitan keras, kata Muhammad Abdullah Az-Zahidi ini, ya. Sehingga tulang belulang rusukku berserakan, ya. Persendian-persendian terpotong-potong, dan aku masih tetap dalam siksaan sampai malam tanggal, ya, pertama, yakni bulan Sya'ban. Jadi ruh orang yang telah meninggal dunia itu disiksa, ya, sampai awal 1 bulan Sya'ban. Tiba-tiba ada seruan di atasku, hai malaikat, hentikan siksaan darinya, karena dia telah menghidupkan sebuah malam, 1 hari dari hari bulan Sya'ban itu. Orang berpuasa di bulan Sya'ban, lalu disiksalah orang tersebut karena berbuat dosa kepada Allah, lalu dia semasa hidupnya pernah berbuat puasa di bulan Sya'ban, maka terhentilah siksaan tersebut karena kemuliaan daripada bulan Sya'ban. Lalu Allah menghentikan siksa itu dari diriku dengan, ya, dengan ibadah 1 malam dari Sya'ban dan berpuasa sehari dari hari-hari bulan Sya'ban, kemudian memberikan kabar gembira kepadaku dengan surga dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah Rasulullah, beliau bersabda, man ahya lailatal idain wa lailatan nisfi min Sya'ban lam yamut qalbuhu hina tamutul qulub. Barang siapa yang menghidupkan malam 2 hari raya, 2 hari raya ini adalah malam Idul Fitri dan malam Idul Adha dan malam nisfu Sya'ban, maka tidaklah mati hatinya, ya, tidak mati hati kitanya ketika hati. Yang salah datangnya dari saya pribadi.